Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari para pemirsa dan pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, duduk di majelis yang mulia pula, majelis ilmu yang mudah-mudahan mendatangkan ketenangan dalam hati kita, yang menjadi sebab rahmat Allah turun kepada kita, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, dan kita disanjung dan disebut nama-nama kita di sisi makhluk yang mulia di aras sana. Salat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan bahkan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Kembali fatarat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila langit terbelah. In fatarat, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, in syaqqat, terbelah. Langit yang kita lihat hari ini berdiri tanpa tiang yang kokoh luar biasa, yang melindungi dan menaungi kita semua hari ini, maka satu hari nanti, dan itu di hari kiamat, maka dia akan terbelah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Insyiqaq, "Idza as-samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Allah kabarkan kepada kita, matahari di hari itu dan panas, kemudian langit di hari itu terbelah. Yang kedua, Allah sebutkan di antara keadaan dan kondisi di hari kiamat, wa idzal kawakibun tatharat. Al-kawakib yakni an-nujum, apabila bintang-bintang berjatuhan. An-nujum saghiruha wa kabiruha. Bintang-bintang yang kita lihat hari ini di malam hari, yang menghiasi langit, yang indah, bila mana kita tatap ke atas, kita katakan, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besarnya. Tatafarraq wa tatasaqat. Apa yang terjadi dengan bintang di hari kiamat, yang hari ini menyinari di malam hari, memberikan cahaya? Dia akan berguguran. Tasaqat. Tatasaqat ay infatarat. Dia akan berjatuhan. Dia akan berjatuhan. Kenapa berjatuhan? Li'anna al-alama intaha. Karena dunia ini
sudah subhanallah. Lalu yang ketiga, Allah menyebutkan wa idzal biharu fujjirat. Apabila lautan diluapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang meluapnya sikit-sikit aja. Lambang sedikit, ya kan? Ketika luapannya sudah mulai besar, tsunami tiba sudah. Cuma kita kaget semuanya. Kalau awak ada kawan-kawan yang mungkin hari ini menyeberang dari Dumai ke Melaka, atau misalnya kita nyeberang, kita lihat itu gelombang-gelombang yang manis juga kadang menakutkan. Ya bang, kalau kita naik feri itu. Nah, tapi di hari kiamat tidak seperti itu gelombangnya. Diluapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ay fujjara ba'daha ala ba'din wa muli'atil ardh. Kata Syekh Shalih Utsaimin, akan diluapkan Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lain, lalu kemudian akan memenuhi bumi ini. Tidak ada lagi dataran di bumi ini nanti. Kalau sudah diluapkan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bumi ini akan banjir, tidak ada lagi tempat. Nah, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzal quburu bu'thirat. Ya Allah, bila mana kuburan itu dibongkar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay akhraja ma fiha minal amwat. Berkata Syekh Shalih Utsaimin, Allah keluarkan dari perut bumi itu minal amwat, orang-orang yang sudah mati, hatta qamu lillahi azza wa jalla. Untuk apa dibangkitkan Allah? Untuk menghadap Sang Khaliq, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fahadil umur al-arba'ah idza hasalat, kalau empat perkara ini terjadi, kata Syekh Shalih Utsaimin, kalau empat perkara ini terjadi, satu, bila mana langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan berserakan, kemudian lautan diluapkan Allah, kuburan dikeluarkan Allah SWT. Apa yang akan diketahui oleh, apa yang akan terjadi? Alimat nafsum ma qaddamat. Ya Allah, di situ kita baru tahu. Di situ kita akan baru tahu apa yang telah kita kerjakan dan apa yang kita lalaikan. Al-hayatul qasirah ya ikhwan, kehidupan kita singkat. Bila mana Allah Subhanahu wa taala membukakan satu pintu kebaikan untuk kita, kerjakan kebaikan itu. Karena para as-salaf mengatakan, bila mana idza futiha laka abwabul khair, bila mana Allah bukakan dalam kehidupan kita ini pintu-pintu kebaikan, fastabiqu ilaih, maka berlombalah. Kenapa? Fa innaka la tadri mata yughlaqul bab. Karena kita tidak tahu kapan pintu kebaikan itu Misalnya ini kita masing-masing kita punya potensi. Ada kecenderungan kita, masya Allah, salat malam itu mudah. Ada orang yang subhanallah Allah bukakan dia untuk mudah untuk berpuasa. Tidak masalah dia tak sahur, tak makan, penting minum air selesai. Ada orang yang kuat, pertahankan itu. Ada orang yang subhanallah berikan rezeki yang luas dan hatinya mudah sedekah, bangun masjid, bangun sekolah, bantu orang-orang miskin, orang-orang lemah. Pertahankan itu. Bila mana Allah sudah bukakan pintu kebaikan kepada kita, maka segeralah untuk maksimalkan diri. Kenapa? Fa innaka la tadri mata yughlaqul bab. Karena engkau tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup. Tak tahu kita. Oleh karena itu khafillah dulu, di antara bentuk mujahadahnya para ulama as-salafus salih, kabattu salatal laili 20 sanah. Aku berjuang untuk salat malam itu 20 tahun. Baru setelah 20 tahun dia mau merasakan lezatnya salat malam. Kelawan tak mulai-mulai bilo dia.
Ya. Tidak mulai-mulai kita mencoba untuk salat malam, kapan kita merasakan indahnya dan lezatnya bermunajat di malam Allah. Oleh karena itu, ayat yang 1 sampai 4 ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajaran bisa kita ambil? Bahwa dunia akan berakhir. Kehidupan akan selesai. Kehidupan akan berakhir. Allah sudah sebutkan tanda-tandanya dan hari kita belum lihat. Baru isyarat-isyarat, alamatus sughra sudah banyak. Tanda akan datangnya hari kiamat sudah sangat banyak. Nah, itu yang pertama, bahwa dunia ini akan berakhir. Kiamat adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Tetapi memang hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Maka jangan termasuk orang korban berita nanti. Banyak orang yang bilang hari ini kiamat kan sudah lewat. Ibu bapaknya dulu. Nah, ini bilang, alhamdulillah kini lebih 26. Karena itu prediksi. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad saya tidak tahu. Maka jangan kita abaikan berita itu. Ya. Teruslah kita berjuang dalam diri kita. Naam, kita lihat dunia ini akan berakhir. Kiamat sebuah keniscayaan yang akan kita hadapi. Bila mana 4 ini terjadi, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Lalu disitulah kita akan tahu, ya, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita abaikan. Nah, di sini nafs di sini huna nakira lakinnah bi ma'na al-umum. Idza anna al-ma'na alimat kullu nafs. Walaupun di situ disebutkan nafs itu nakira, tahu nakira ma'rifah dalam bahasa Arab kan? Ini menunjukkan keumuman. Apa maknanya? Alimat kullu nafs ma qaddaman wa akhar. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah ia berikan untuk dirinya dan apa yang telah ia lalaikan selama hidupnya. Wa zalika bima yu'rad alaihi minal kitab. Kapan itu tahu? Ketika diperlihatkan kepadanya catatan amal. Ini bisa selesai. Kapan kita tahu? Indama bima yu'rad alaihi minal kitab. Fakullu insanin alzamahu Allahu ta'iruhu fi 'unuqih. Setiap orang akan digantungkan di lehernya catatan. Ya Allah, ada itu hari di mana kita sudah mengetahui apa ujung dari bagian kita, kehidupan kita ini. Wa yukhzilahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di hari kiamat itu akan dikeluarkan kitab, akan diperlihatkan dibentangkan kepadanya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang baca buku rapor kamu. Jangan baca buku rapor orang. Cukup kamu sendiri yang baca. Hari itu bacalah buku rapor kamu. Rapor ya selama perjalanan hidupmu. Wa fi dzalikal yawm yaqulul mujrimun. Di hari yang sangat dahsyat itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang-orang mujrim akan berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Catatan apa ini? Yang begitu detail, yang begitu sempurna. Tidak ada satu kebaikan kecil maupun besar, dan tidak ada satu keburukan yang kecil maupun yang besar illa ahsaha. Ya Allah, kecuali tertulis rapi di situ. Allahu musta'an. Fa ya'lamul insan ma qaddama wa akhar. Di situ kita tahu mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum. Bainama huwa fid dunya qad nasi. Di dunia ini dia sudah lupa. Dia tidak ingat. Lakinan yaumal qiyamati yu'radul 'amal fata'lam kullu nafs ma qaddamat wa akhar. Jangankan kita itu ya, yang kemarin kita kerjakannya lupa, lagi sekian tahun yang sebanyak lewat dalam hidup kita ini. Wal ghardu min hadza
at-tahdhirul 'abd min ay ya'mal mukhalafatullah mukhalafatan lillahi wa rasulih. Tujuan ini adalah Allah turunkan ayat ini, alimat nafsum ma qaddaman wa akharat, sebuah peringatan dari Allah agar kita masing-masing tahu, agar kita sadar, ya, bagi orang-orang yang sadar bahwa orang yang taat akan beruntung dan orang yang menyisi Allah dan Rasulnya akan sengsara. Maka di sini Allah memberikan kepada kita sebuah panggilan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, kata Allah. Al-insan. Nah, al-murad bil insan huna hiya huwal kafir. Di sini orang kafir kata para ulama. Wa qila al-insan min haitsu huwa insan. Ada yang mengatakan insan di sini adalah orang kafir dipanggil Allah, tapi ada ulama mengatakan ini adalah insan, manusia secara umum. Kita mukmin atau kafir. Apa kata Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya dengan Allah yang Maha Pemurah? Naam. Yukhatibul insan min haitsu wa insan bi qat'in nazar an diyanati, kata Syekh Sasim. Apapun agamanya, muslim, kafir, ya Nasrani, Yahudi, muslim, apapun agamanya, Allah memanggilnya dengan sebutan insan. Ma gharraka bi rabbikal karim, yakni ayyu syai'in gharraka billahi. Apa yang membuat kamu ini lupa kepada Allah? Apa yang membuat kamu tidak ingat kepada Allah? Apa yang membuat kamu ini lupa akan hari kebangkitan, hari dihisapnya amal? Apa yang membuat kamu ini semua tidak ingat akan hal itu? Kenapa engkau dustakan hari kebangkit? Kenapa engkau tidak ingat hari di mana engkau akan berakhir di dunia ini? Kenapa engkau lakukan perintah yang dilarang oleh Allah, kau tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah? La ilaha illallah. Di sini Allah katakan, ya ayyuhal insan. Makanya kalaulah kita berkata ayat ini kepada diri kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai diriku, ya, apa sih yang membuat kamu tidak mau tunduk kepada Allah, ya kan? Ya Allah, ya Rabb. Apa kata ulama? Qala ba'dul ulama inna qawlahu ta'ala ma gharraka bi rabbikal karim isyarat ila jawab. Isyarah, sebuah isyarat, ada satu jawaban. Anna ladzi gharra al-insan qarama Allah azza wa jalla ibhalahu wa hilmahu lakinnahu la yajuz an yaqtar al-insan bidzalika fa inna Allah yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflidhu. Kata para ulama begini, yang membuat kita lalai itu apa? Yang membuat kita lalai itu adalah di mana Allah, ya, mengulur, mengakhiri. Apa yang Allah ulur? Menunda balasan terhadap keburukan yang kita tidak tahu menang. Orang ketika dia berbuat jahat, kalaulah Allah azza wa jalla berikan langsung akibat dari perbuatannya, mungkin orang terasa. Anak sekolah, contoh misalnya, salah, ya, kabur, anak pesantren kabur, dibotak, ya kan? Malunya ke kawan. Anak pesantren misalnya, dia orang sholat berjamaah, dia tidak sholat, mungkin disuruh oleh gurunya hari itu membersihkan asrama misalnya. Ada efek jerah, taso. Cina ikuti air mau dibersihin kamar mandi misalnya, takkan mau. Itu di antara bentuk, ya, Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberikan langsung. Kalau umat-umat sebelum kita ini, khafillah, mereka langsung kontan. Apa yang mereka lakukan Allah berikan. Tapi kita tidak, umat Muhammad ini imhal, Allah tunda itu semua. Bahkan orang-orang yang zalim kepada sesamanya Allah tunda, sehingga orang lupa, ya, terus berbuat zalim. Subhanallah.
Lakinnahu kata para ulama la yajuz ayaqtal insan bidzalika. Kalaupun Allah menunda ya, apa yang seharusnya diberikan kepada dia, Allah tunda. Tapi hal itu seharusnya tidak boleh membuat kita lalai. Itu makna ayatnya. La yajuz ayaqtal insan bidzalika fa inna Allah yumli lidzalim. Allah hanya menunda bagi orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflit. Kalau Allah sudah hukum, Allah tak akan sisakan. Kataku jawab, kalaulah Allah ya mengazab orang, karena ketika kezaliman itu dilakukan oleh satu atau sebagian orang dan kita tidak ingkar terhadap kezaliman yang dilakukan, kita khawatir siksaan itu tidak hanya menimpa orang yang melakukan kezaliman, tapi orang yang ada di sekitarnya pun akan merasakannya. Oleh karenanya ini ya, patut untuk kita renungi khawfillah. Izan ma gharaka bi rabbikal karim, al jawab karamuhu wa hilmuhu. Pemurahnya Allah terkadang membuat kita lalai. Pemurahnya Allah, pemaafnya Allah membuat kita lalai. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Hadza huwa alladhi gharra al-insan wa sara yatamada fil ma'siyati fit takdzib. Sehingga manusia ini lupa kalau Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah, dan manusia merasa ya dia hebat. Dia merasa orang-orang yang pantas melakukan itu. Ini banyak itu. Karena syaitan akan terus memberikan bisikan. Dia merasa itu pantas untuk dilakukan oleh dia. Nah, wa itamada fil ma'siyah, terus dia akan melakukan maksiat. Bahkan lebih daripada itu. Ya tamada fil mukhalafah. Dia akan terus bertambah di dalam menyelisih aturan-aturan Allah. Ada apa-apa, saya tidak beriman, biasa-biasa aja. Bahkan saya kafir malah kaya saya, gitu kan? Ekonomi saya bagus, usaha saya lancar, hidup saya aman, ekonomi stabil, ya, tidak ada masalah. Naam, ketahuilah saudaraku, sesungguhnya Allah ya, memberikan dunia ini kepada siapapun yang Ia kehendaki. Allah memberikan dunia ini kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Allah mencintai orang beriman, orang bertakwa. Allah berikan. Allah tidak mencintai orang-orang yang ingkar kepadanya, tetap Allah berikan. Tetapi ketahuilah oleh kita bahwa iman tidaklah Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah cintai. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah pilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya, makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, Allah ingatkan kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Nah, Allah ingatkan lagi kepada kita ya, apa yang membuat kamu lupa kepada Allah, terpedaya dengan aturan-aturan seharusnya kamu tunduk dan patuh, kamu tidak tunduk. Bukankah Allah alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka fa'adalak, Allah sempurnakan ciptaanmu, Allah jadikan kamu seimbang. Cantik ciptaan kita ini, Masya Allah, kaki kita di bawah, tangan, ciptaan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang sempurna. Alladzi khalaqaka ay khalaqaka minal adam wa awjadaka minal adam. Allah ciptakan kamu dari awal yang tidak ada menjadi ada. Wahai manusia, kata para ulama, engkau tercipta dari tanah dan berjalan di atas tanah dan akan kembali ke dalam. Ya Allah, apa yang mau disombongkan ya Bang? Apa yang mau dibanggakan? Apa yang dimerasakan diri kita hebat kali? Nah, engkau tercipta dari tanah, berjalan di atas tanah sesuai dengan waktu yang telah Allah takdirkan dan akan kembali ke dalam tanah. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu lupa kepada Allah Azza wa Jalla?
Fasawwaka ay ja'alaka mustawil khilqah. Laysa yad atwal min yad. Allah ciptakan tangan kita, masya Allah, serasi seimbang, tak pendek satu, tak panjang, cik dia bang. Kaki awak macam itu je, seimbang, sempurna. Wala rijal atwal min rijal, tak ada kaki yang lebih panjang dari satu. Wala asbu atwal min asbu, tak, semuanya indah. Bihasbil yadaini wa rijlaini fatajid at-tawil fi yad huwa at-tawil fi yad al-ukhra. Kalau kita dapatkan tangan ini panjang, pasti panjang sebelah sini. Kamu dapatkan kakimu misalnya pendek, pasti pendek pula sebelah. Wasallallahu azza wa jalla insan min kulli nahiyatin min nahiyatil khalq. Allah sempurnakan ciptaan kita. Naam. Fa'adalak ay ja'alaka mu'tadil qamah. Sempurna ciptaan kita Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang Allah ingatkan kita, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Kalau kita lalai, kata para ulama, bacalah ayat ini. Ingat, tengok diri kita. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Yani Allah rakkabaka fi ayyi suratin syaa. Maka itu di sini tidak ada kita boleh menghina manusia. Apapun bentuk dan keadaannya, karena yang menciptakan itu siapa? Allah. Allah yang berkehendak. Allah yang menciptakan dia, Allah yang berkehendak. Tidak ada yang berkehendak. Ada orang yang bisa berpesan, "Nih, kau bentuk." Nah, saya pengen bentuk saya gini, nah, Allah yang punya kehendak. Ya. Minan nasi man huwa jamil. Ada di antara manusia itu, masya Allah, ya, perempuan ada yang cantik, laki-laki ada yang ganteng. Wa minhum man huwa qabih, kata Syekh Salih. Ada di antara manusia-manusia itu, ya, tidak seganteng dan secantik si fulan ini. Wa minhum al-mutawassit. Ada orang yang sedang. Ndak lo cak wano, ndak lo. Iya bang. Ndak di hati wano, ndak lo di bawah wano, bang. Al-mutawassit. Wa minhumul abyad, ada yang kulitnya putih. Wa minhumul ahmar, ada yang kemerah-merahan. Wa minhumul aswad, ada pula yang hitam. Wa minhum ma baina dzalika, ada pula di antara manusia ini ndak putih, ndak lo hitam. Ya kan? Jadi awak kini lah model. Ya kan? Yes. Setengah mata, setengah mata. Supaya awak ke Arab Saudi misalnya, bang, nampak di situ ya bang kan? Ini yang orang Afrika, ini orang Eropa, ini orang Arab, nampak. Orang-orang yang orang Indonesia, ya kan? Sudah ponek-ponek doa itu Indonesia. Baik. Al-ikhtilafillah rahimani rahimakumullah. Apa yang membuat kita lupa? Nah, Allah sudah ciptakan kamu dalam keadaan yang sangat sempurna. Suratin yuraqibuka Allah azza wa jalla ala hasbi masyiati, atas kehendak Allah. Walakin azza wa jalla sya'al al-insan an takuna suratu ahsana suwar. Tapi Allah menginginkan bentuk rupa kita ini sebaik-baik bentuk. Tapi dengan itu semua, dengan apa? Dengan pemurahnya Allah, dengan pemaafnya Allah, dengan santunnya Allah, dan dengan Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Allah sempurnakan kita dengan sesempurna ciptaan. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang Allah inginkan. Tapi dengan itu semua, kalla bal tukadzibuna, tidak juga manusia ingin ke Tuhan. Tidak juga manusia ini sadar. Ya. Lalu mereka kalla bal tukadzibuna biddin. Yani ma hadzal khalq wal imdad wal i'dad. Dengan semua apa yang Allah berikan ini, dengan segala kebaikan Allah kepada kita, tukadzibuna biddin. Kamu mendustai hari pembalasan. Ya. Ad-din di sini al-jaza. Wa taquluna inna hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kalian masih saja mengatakan kata Allah, kehidupan kita ini tidak bukan kita hidup lalu mati. Tak mungkin kita dibangkitkan Allah. Tentu yang mengatakan ini siapa? Orang kafir.
Kalau kita jadi orang beriman pasti mempersiapkan diri dan dia yakin akan hari kebangkitan itu. Fatukadzibuna bid-din wa rubbama naqulu wa tukadzibuna aidan bid-din nafs. Bahkan mungkin kalian juga mendustakan agama itu kalau kalian bilang enggak ada agama di sini. Hidup ya tanpa ada aturan. Tanpa ada aturan. Maka dulu ada di kampus kita di Indonesia ini, mereka bilang apa? Moto yang mereka tulis dan slogan mereka, kampus tanpa Tuhan. Aduh jenis itu. Saking ini korban apa nih? Pemikiran ya liberal, sekuler yang mendidik dia kurikulum yang kering daripada apa? Menundukkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bikin wilayah ya tanpa tidak ada aturan Tuhan sih kok. La ilaha illallah. Sungguh manusia ini lupa atas apa yang Allah berikan. Fala tuqiruna bid-din alladhi ja'at bihi rusul. Bahkan kalian tidak mengimani, tidak percaya dengan agama yang dibawa oleh ar-rusul wal ayat syamilah li hadza wa hadza. Kata Syekh Shalih Utsaimin, maksud bal tukadzibuna bid-din di sini bahwa kalian mendustakan hari pembalasan, masuk juga maknanya, atau kalian memang mendustakan agama itu sendiri. Kata Syekh Shalih Utsaimin, kedua-duanya bisa. Baik itu kalian mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, atau kalian mendustakan agama. Kalian tidak beriman, hidup tanpa agama. Nah, oleh karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa inna 'alaikum lahafizin. Ingat ada malaikat yang bersama kita. Al-hafizin. Di sini apa dijelaskan? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafizin. Al-insan 'alaihi hafiz yahfazuhu wa yaktub kull 'amal. Ya Allah, kita ini ada malaikat-malaikat yang membersamai kita, yang menulis apa yang dikerjakan olehnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali telah ditulis oleh raqib dan na'am. Fa'ala kulli insanin hafadhah yaktubuna kulla ma qala wa kullu ma fa'al. Naklah kita ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, menulis apa yang kita ucapkan, menulis apa yang kita lakukan. Fa'ulal hafadhah kiramun laysu li'aman bal indahum minal karam ma yunafi ayyadlimu ahada. Kenapa Allah sebutkan salah satu ciri mereka itu malaikat Allah kiraman katibin? Jangan awak berprasangka buruk nanti. Malaikat itu kiram, ya, mulia. Maksudnya dia tidak akan mungkin akan menzalimi orang. Yang baik pasti ditulis baik, yang buruk pasti ditulis buruk. Tidak mungkin dia akan tersalah di situ. Itu maksudnya kiraman katibin. Allah berikan sifat malaikat itu sebagai kiram. Dia menulis dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayaktubu alaihi malam ya'mal, ya, tidak akan mungkin akan menulis ya sesuatu yang tidak ia kerjakan, au yahdiru ma'amal, atau menghapus apa yang sudah dikerjakan. Tidak mungkin, dihapus je lah kayak catatan dengan angkanya. Tidak akan dihapus itu. Nah, yang kalau baik tulis baik. Kiraman katibin. Li'anna mawsufuna bil karam. Di sinilah Allah, kenapa Allah sebutkan malaikat itu kiraman katibin, agar kita tahu bahwa malaikat tak akan pernah menzalimi kita. Yang baik pasti ditulis baik, yang buruk pasti tertulis yang buruk. Imma bil musyahada in kana fi'lan wa imma bis sama' in kana qawlan. Bal inna amal qalbi ittali'u Allah alaihi faktubunahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalnya dari apa yang dilihat, ya, apa yang didengar, dan apa yang terbesit dalam hati, amal hati, Allah berikan kepada mereka kemampuan. Man hamma bil hasanah, ya Allah,
Kalau umum itu kan masih keinginan ya. Man hamma, kata Nabi SAW, man hamma bil hasanah, barang siapa yang menginginkan akan melakukan satu kebaikan, keinginan baru, falam ya'mal kutibat hasanah. Bayangkan, kita baru berniat ingin melakukan satu perbuatan, baru keinginan, niat, belum kita kerjakan, kutibat hasanah, ditulis satu kebaikan. Wa man hamma bis sayyi'ati wa lam ya'malha kutibat hasanatan kamilah. Orang yang menginginkan untuk melakukan satu keburukan, kejahatan, tapi belum lagi dikerjakan, ditulis apa tidak? Tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhal. Baik, ikhwafillah. Kita lanjutkan sisa dari ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fenomena yang terjadi di akhir kehidupan dunia ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia semuanya agar kita tidak lalai, agar kita muhasabah, agar kita betul-betul ingat tujuan hidup kita untuk apa. Keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Maka kita fokus dengan tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Apa yang kita cari, apa yang kita miliki sarana. Apa yang kita punya, yang kita miliki hari ini, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, semua itu adalah sarana, bukan tujuan kita. Sarana agar kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang patuh, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tunduk, hamba Allah yang bertauhid, menyerahkan seluruh ibadahnya kepada Allah azza wa jalla. Maka di akhir ayat ini Allah gambarkan tentang dua keadaan manusia. Innal abrara lafi na'im. Al-abrar jamak daripada al-bir wa hum katsirun. Kasiru fi'al khair al-mutaba'idun 'anil syarr. Al-abrar itu siapa ikhwan? Orang-orang yang banyak mengerjakan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Itu al-abrar. Masuk enggak sifat itu di kita? Ya kan? Itu muhasabah kita. Kita tidak hanya membaca ayat ini karena tujuan ayat itu diturunkan Allah liyadabbaru ayatihi. Kita tadabburi bersama, kita ambil makna dan faedahnya. Innal abrara lafi na'im. Mereka orang-orang yang al-abrar, orang yang banyak melakukan kebaikan dan sedikit dan menjauhkan keburukan, lafi na'im, ay na'im fil qalb wa na'im fil badan. ولهذا تجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار البر. Naim, dalam kenikmatan. Orang-orang yang baik itu, orang-orang yang taat itu, dia merasakan nikmatnya di dalam hati dia dan kenikmatan di badan dan di tubuh dia. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika kata dia, silakan mau kalian apapun saja, apa yang kalian inginkan untuk dilakukan kepada saya, lakukan saja. Mau kalian penjara itu tempat pengasingan, disitulah aku akan lebih banyak beribadah. Mau kalian buang saya dari negeri ini, itulah rihlahku. Rihlahnya kemana kan? Ya kan? Mau kalian bunuh saya, dan itulah kebahagiaanku. Memang di sini tempat tak bisa diusik oleh mereka. Ya kan? Naim. Mereka kira penjara itu membuat dia mungkin merasa penjara itu mungkin membuat dia hidupnya sempit, sedih. Nah, tapi itulah tempat di mana aku lebih fokus untuk ibadah, kata dia. Kalau kalian buang, itulah rihlaku. Kalau kalian bunuh, itulah kebahagiaan. Apa ini cahaya? Karena dalam kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Qala ba'du salaf, "Law ya'lamul muluk", andaikan para raja itu mengetahui, ya, wa abnaul muluk, dan anak-anak raja juga mengetahui, ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Andaikan para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan dengan ketenangan hati, ketentraman jiwa, ya, kenikmatan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang tunduk dan patuh, mereka pasti akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka, akan pukul kita dengan pedang-pedang mereka agar mereka mendapatkannya. Ya subhanallah. Makanya ketika para as-salaf itu, ketika malam itu malam yang ditunggu-tunggu oleh mereka, karena disitulah tempat mereka melabuhkan seluruh perasaannya, mengungkapkan isi hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ketenangan, ketentraman saat bermunajat kepada. Kalau mereka tahu
apa yang kita rasakan, apa yang kita ya jadikan kehidupan kita ini begitu tenang, maka pasti akan mereka cambuk kita untuk mendapatkan itu. Makanya tidak selalu orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta melimpah ruah selalu dijadikan sebagai orang yang paling bahagia. Allah tidak pernah jadikan bahwa sirrus sa'adah, bahwa kunci kebahagiaan itu ada pada kedua tadi. Dan Allah jadikan kunci kebahagiaan itu dalam ketaatan kepadanya. Ikhwafillah rahimani Allah. Wahdan na'im al-hasil yakunu fi dunia wal akhirah. Kenikmatan ini yang dirasakan oleh orang-orang al-abrar bukan hanya di dunia, akan berlanjut sampai Allahu akbar. Wa amma fil akhirati fal jannah, di akhirat ada surga. Wa amma fid dunya fa na'imul qalbi wa tuma'ninatuhu wa ridahu bi qada'illah wa qadri. Di surga di akhirat dengan surga di dunia, di mana kenikmatan hati, ketenangan jiwa, ketentraman, ridha terhadap takdir Allah azza wajalla. Fa inna hadha huwa an-na'imul hakiki. Inilah kenikmatan yang hakiki, ketentraman yang abadi. Laisa an-na'imu fid dunya an tutraf badaniyan, an-na'imul qalb. Bukanlah kenikmatan dunia itu di mana badan kita ya penuh dengan sehat, bugar gitu ya. Bukan hanya itu. Badan sehat iya penting. Tapi itu bukan satu-satunya. Contoh sajalah. Betapa banyak orang yang tidak sempurna anggota tubuhnya, tapi memang iman itu di hatinya kuat, bisa dia berjalan ke rumah Allah untuk sholat. Bahkan sholat mengikut imam berdiri tegak seperti mana orang bertegak di atas dua kaki. Ya lil ajab. Coba buka aja. Ada orang-orang yang membuat memvideokan itu, subhanallah. Orang yang buta dikasih tali dari rumah menuju rumah Allah ini, berjalan menyusuri, memegang tali-tali itu. Tidak ada halangan, ya kan? Namun betapa banyak orang yang sehat, kuat, fisiknya luar biasa, kok sulai 3 kilo 5 kilo bisa, atau memakai sepeda berkilo-kilo sanggup, tapi hanya untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah yang dekatnya tak jauh di rumahnya tak bisa. Kenapa bukan di fisik itu? Di iman yang menentukannya. Kalau semua di fisik, maka orang yang sempurnalah orang yang paling bahagia. Tidak. Kalau di harta itu menjadi ukuran kebahagiaan, siapa yang paling bahagia? Qarun, ya kan? Kalaulah di jabatan itu merupakan ya kekuasaan itu yang merupakan standarnya kebahagiaan, orang yang paling bahagia siapa? Tapi kedua-duanya berakhir dengan kehinaan karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, qafila. Wa innal fujjar, ini kelompok yang kedua nih. Wa innal fujjar lafi jahim. Na'am. Al-fujjar humul kuffar diddul abrar, orang-orang kafir. Lafi jahim, mereka berada dalam neraka yang panas. Yaslaunaha, yakni yahtariquna biha yaumiddin. Mereka masuk dan dibakar dalam neraka itu di hari pembalasan, wa yaumil qiyamah. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka ya tidak bisa lari, tidak bisa lepas. Nak kemana? Ya kan? Kalau di dunia cari paspor langsung boleh tiket ke luar negeri bisa, memang. Tidak ada tangkok dari pemerintah Indonesia. Ke hari kiamat, kemana nak lari? Tidak ada lagi tempat. Wa ma hum anha bighaibin, kata Allah azza wa jalla.
la yaghibu anha fayakhruju minha kama qala ta'ala wa ma hum bikharijina minha. Mereka tak bisa keluar. Di dalam neraka itu Allah azab seazab-azab akibat kerana tidak patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Li'anna mukhalladuna biha abada, mereka kekal selama-lamanya. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Istifham litafkhimut ta'zim. Ini Allah ulang dua kali ya. Thumma ma adraka wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kata Allah. Pengulangan istifham ini litafkhimut ta'zim, menunjukkan kalau hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. La ilaha illallah. Ayyu syai'in a'lamaka yawmuddin. Apa yang kamu tahu tentang hari pembalasan itu? Allah sebutkan di antara bentuknya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin. Inilah pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Hari kiamat, la ahadun yamliku li ahadin syai'an. Tidak ada yang bisa dia miliki satu pun. Tak bisa bantu maknya, tak bisa bantu orang tua, tak bisa bantu saudaranya, sahabatnya, kawannya, bahkan anak dan istrinya. La bijalbi khairin wa la bidaf'i dhararin. Apakah itu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat? Tidak bisa. Kita tahu tentang ayat yauma yafirul mar'u min akhihi. Itu jelas. Hari itu kita semua berlepas dari orang-orang yang hari ini kita katakan orang yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak dan istri kita. La haula wala quwwata illa billah. Wal amru yawma idzin lillah. Hari itu perkaranya semua milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalimat itu. Fi dunya hunaka unasun ya'muruna bil minal umara wal wuzara wal ru'asa wal aba wal ummahat. Nah, di dunia ini orang banyak yang hebat, Pak. Orang yang banyak punya kuasa. Tidak salah bisa salah, ya kan? Tidak salah bisa salah, bisa diatur. Ya. Bayangkan. Orang jelas-jelas bersalah bisa tidak salah. Nah. Dan orang-orang yang baik-baik yang tidak ada salah bisa bersalah. Ini hebat di dunia ini gitu. Permainan semua. La ilaha illallah. Maka lakinna fil akhirati al-amru lillahi azza wa jalla. Wa la tamliku nafsu li nafsin syai'a illa bi idznillah. Tak bisa membela diri siapapun. Wa lidza kana an-nasu fi dzalika al-yawm yalhaquhum min al-gham wal karb ma la yutiqun. Hari itu manusia berada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Berada dalam keadaan yang sangat mengelisahkan, sangat ya, mengerikan. Summa yatlubuna syafa'ata min Adam. Hari itu kita tahu bahwa orang-orang akan datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang apa namanya? Hadis syafaat. Ndak tatahan jule bangai itu. Angin panas. Manusia berada pada satu tempat. Kondisi matahari didekatkan di atas kepala. Manusia berkucuran keringat. Belum diapa-apakan Allah. Belum diputuskan. Ya Allah, gelisahnya bukan main. Coba tanya yang dipanggil-panggil KPK. Sojuk dia sampai ke bawah deh, Bang. Itu di ruangan berasi. Ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa yang terjadi? Fa in qala qa'il alaysa al-amr lillah fi dzalika al-yawm wa fi ghairihi? Qulna bala al-amru lillahi ta'ala fi yawmiddin wa fi ma qabla. Lakin zuhuru amri fi dzalika al-yawm akthar bi katsirin min zuhuri amri fi dunya.
Lianna fid dunya yukhalifu al-insan awamir Allah azza wa jalla wa yuti amra Allah wa yuti amra sayyidihi. Di dunia manusia bisa saja mengelak, manusia bisa saja merasa ya, falyakunul amr lillah binisbati li hadha. Di dunia banyak kilah, ya, banyak alasan, banyak hujjah. Lakin fil akhirati laisa fi illa amrun lillah. Hari itu bau tasoeh. Hari itu baru dia terasa bahwa semua perkara hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah hari ini? Milik Allah yang Esa dan Maha Al-Qahhar. Wal mulku fillah lillah fid dunya wa fil akhirah. In fi dhalikal yawm yadhhar malakutullah azza wa jalla wa amruhu yatabayyan annahu laysa hunaka amrun fi dhalikal yawm illa Allah azza wa jalla. Inilah pesan ayat surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini sangat menyentuh kita ya. Makanya kata para ulama, kalau ingin tahu tentang keadaan hari kiamat, baca surah itu. Ingin tahu bagaimana hari kiamat, baca surat Al-Infitar ya, bagaimana keadaannya dan bagaimana manusia dan apa ujung daripada kehidupan orang-orang yang beriman dengan tidak beriman. Hari itu manusia baru sadar dengan kesadaran yang utuh. Tapi apalah gunanya ya kesadaran yang sudah terlambat, ya kan? Tidak ada penyesalan yang menghasilkan manfaat. Semua penyesalan ya akan terus menyesal. Oleh karena itu sebelum penyesalan itu datang, mari kita muhasabah diri kita, kita evaluasi diri kita. Kita pengen sisa usia kita ini menjadi usia yang barokah, yang dibimbing dalam iman kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk dan patuh. Ya. Apalagi yang kita cari di dunia ini, sudahlah. Dunia akan begini saja. Kalau dunia ukuran tak akan pernah puas-puasnya kita. Ya ibarat orang minum air laut, kata orang, semakin diminum semakin haus, semakin dimiliki semakin terasa kurang, semakin dimiliki semakin terasa tidak cukup. Yang satu lembah punya emas satu lembah, ingin dua lembah. Tak sekilonya Nabi, satu lembah. Menunjukkan tamaknya manusia itu tak berakhir, tak akan berhenti, tak habis-habisnya keinginan untuk memiliki itu. Oleh karena itu ikhwafillah, muhasabah untuk diri kita semuanya agar kita menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang senantiasa berusaha menjadi hamba Allah yang berserah, tunduk dengan iman, amal saleh, yang jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran. Wabillahi taufik. Demikian pembahasan kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan, kekuatan di dalam menjalankan perintah-perintahnya, pertolongan di dalam setiap kebaikan yang terbuka bagi kita, dan Allah jauhkan kita dari segala bentuk maksiat dan kemungkaran. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara